pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang teknik-teknik kuncian dalam silek dan sekaligus cara membuka kuncian. Jadi di dalam silek, sebagaimana ungkapan pepatahnya, tak kunci lepeh mengunci mati. Jadi teknik ini lahir dari gerak langkah yang seimbang sehingga muncul gerak langkah yang mengalir, sehingga ungkapan ini bisa ditemukan. Jadi istilahnya tak ada kuncian yang mati di dalam silek yang perlu sampai sebelum kunci dulu buat atau pura-pura dulu buat orang membuat nak kunci lo. Jadi kalau ada nak kunci kunci dan nak kunci itu bisa dibuka. Nah, ini coba berapa kuncian. Ya, kunci nah, kau salah satu kuncian. Kalau seandainya kau pertahannya ada tarikan, kalau seandainya ditarik ini Pak, kalau seandainya mereka ditahan di situ atau dibawa ke situ. Jadi kalau seandainya ke situ dibuat, ada keseimbangan dan harus awak buat untuk membuka kuncian. Jadi kau dibutuhkan gerakan yang fleksibel, ditarik kemari, kemudian baru didorong, disasak baru didorong lagi. Ini siapa yang kunci? Kau salah satunya. Selanjutnya, Ambo bersama saudara Ostra Afrizoni dari perguruan silek Harimau Cepak. Selanjutnya kuncian yang lain. Jadi harus kau masih seperti sama yang tadi. Kalau seandainya resiko ada beberapa hal yang akan bisa dipatahkan. Yang pertama pergelangan tangan, kemudian pergelangan bahu. Kalau seandainya teknik di kuncian disempurnakan. Nah, cara membukanya hanya butuh keseimbangan gerak. Awak menciptakan keseimbangan gerak, lalu sehingga bisa awak membuka kuncian. Nah, tuh, ini tinggal menarik ke kemari, kau dipijak sih kau ditarik kemari. Yang lain. Jadi di silek Minang sangat banyak kuncian-kuncian seperti apa yang gambarkan sebelumnya. Itu diantaranya kuncian bisa mematah pergelangan bahu. Kalau seandainya diseriuskan dan ditarik semakin kate, awak tinggal cukup mendorong sambil memutar badan. Itu salah satu kuncian cara membukanya, dan masih banyak cara lain. Yang paling perlu pelajari bahwa menemukan titik keseimbangannya. Dalam posisi yang lain. Dan contoh dong. Bang lihat. Ketika dorongan gak kemari, kalau seandainya semakin kuat orang mengunci, semakin kadang peluang Pak. Jadi dan sebenarnya sambil awak jatuh kemari, itu digeser kemari sedikit. Itu lagu kuncian. Jadi yang lain, sangat mematikan kalau seandainya tidak bisa menggeliat. Itu yang mati aja. Nah, tapi ketika awak akan mengikuti, awak mencari kemana tarikan. Kalau seandainya ditarik ke situ, ditolong situ. Jadi sampai kekuatan kau tidak akan ada lah. Awak harus memapah kekuatan. Jangan dikospek. Nah, kau diambil step. Nah, dia masuk kemari. Awak yang mengunci lah. Jadi kalau seandainya dikunci risiko, kau disasakkan, kau didorong gitu. Ini terangin step geser ke kemari. Kau bisa lo memutih pergelangan bahunya. Jadi itu diantara teknik silek atau dari aliran langkah pek. Tak kunci mengunci. Jadi apabila dikunci orang, awak akan secara otomatis akan mengunci orang.
Dan apabila awak dipatah orang, secara otomatis awak akan mematah orang. Yang lain, seandainya terjadi serangan, patahan. Kalau seandainya kau patahan, bisa geserannya ke mungko, bisa lo ke belakang. Jadi tergantung situasi. Perhatikan belakang deh. Tidak ada kuncian di silet itu yang tidak bisa dibuka. Kalau seandainya kalau pergerakan awak kaku, antara siku akan terjadi patah. Tapi awak tidak boleh kaku. Hanya mengikuti sambil, tapi jangan, kuncinya keseimbangan. Hampir semua itu yang tadi, di antaranya cara membukanya digeser sedikit kamari. Mau digeser kamari, jadi bisa, kalau seandainya bisa menyeimbang kepalanya, saya dulu kamari. Ini sebelum itu tadi kamari, kalau kamari ini kelapet kok kena icet. Dalam Pak. Ada yang lain? Nah, jadi yang sering diperagakan, jadi dipilih tangan dua bala. Kalau sebelah saya tidak ada masalah. Kalau seandainya dua bala, di sesak itu, geseran kemari, kocik lagi. Jadi itulah diantara yang pertama, konsep kuncian di dalam silet. Jangan perlu harus menemukan titik keseimbangan gerak. Jadi baca saya kuncian-kuncian yang akan dilakukan orang kalau masih berada di dalam titik keseimbangan, insya Allah seluruhnya bisa dibuka. Sebab kuncinya adalah keseimbangan dan kebijaksanaan menjadi situasi dan kondisi lawan yang hadapi. Nah, biasanya periode yang kedua yang acok ditampilkan di dalam video-video di YouTube kan, rata-rata seluruh lawan kan bisa dimatikan, dibunuh geraknya sekali. Oh, suruh nyerang tangkok, dimatiin gerakan. Kalau di dalam silet Minang, itu gerakku akan mengalir. Jadi akan mengalir gerak. Jadi tidak ada istilahnya sekali serangan tuh bisa dimatikan, kecuali lawannya ada bukan ahli bela diri. Tapi kalau rata-rata orang tuh menguasai bela diri, seluruh gerak tuh bisa diantisipasi. Alay, kalau seandainya kan sering dicontohkan serangan-serangan langsung dimatikan. Nah, kalau seandainya seketik gelekan, awak akan menjatuhnya. Dibawa ke bawah umpamanya. Kalau seandainya, nah, coba. Iya. Ingin orang bawa sempiang. Ya. Nah, kau yang kuncian yang tadi buka ke kamu kembali. Oke, besar. Nah, gini. Buka lain lah. Jadi tergantung situasi lawan. Kalau seandainya hanya di situ, beliau di situ tidak ada masalah kan? Itu lah. Jadi setiap gerakan-gerakan kalau seandainya basuh aja sama ahli bela diri, maka gerak-gerak yang mengalir adalah hal yang perlu perhatikan. Nah, gerak yang mengalir itu lahir dari keseimbangan posisi, keseimbangan gerak langkah. Nah, itulah mengko di silet Minang perlu beraja melangkah untuk mendapatkan pelanggahan. Nah, demikian.